Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atas nama majelis dan segenap para doha KBP Palembang, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Mari kita satukan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 1 sampai 3. Pesta Paskah bahagia, pesta Paskah keselamatan dari maut yang kejam, dari maut yang kejam. Tuhan Yesus memulihkan kehidupan, kedamaian semua umat manusia. Hai neraka, kau kalah, kau lagi menentukan kehidupan di dunia, kehidupan di dunia. Maut dan dosa dikalahkan, kematian ditaklukkan, Yesus mengalahkannya. Jemaat kami undang berdiri, kita bernyanyi ayat 3. Yesus Raja kehidupan, Tuhan Yesus memulihkan damai dan sejahtera, damai dan sejahtera. Yang percaya kepadanya, yang melakukan firman-Nya, takkan lagi binasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 96 ayat 1 dan 3. Sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Marilah bersukacita karena kemenangannya. Kita sudah diselamatkan dari dosa dan celah. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Hukum Tuhan pada perayaan Paskah pertama hari ini tertulis di kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian bunyinya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 242 ayat 2 dan 5. Pada ayat yang kelima jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah
dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari PSK Maranatha.
Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 94 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu pada perayaan Paskah pertama ini yang tertulis di kitab Mazmur pasal 103 dimulai dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Mari kita membaca secara responsoria. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 635 ayat 1 dan 3. Pada ayat yang ketiga jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ku tak masalah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Warta Jemaat HKBP Palembang, Minggu Paskah atau Pesta Pertama Peringatan Kebangkitan Tuhan Yesus, Minggu 17 April tahun 2022. Kita buka warta kita pada halaman yang keempat, nomor 8, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan antara tanggal 17 April sampai dengan 23 April 2022, Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun, baca dan renungkan Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nomor 9, Kebaktian Paskah kedua di HKBP Palembang tahun 2022. Kebaktian Paskah kedua Kebangkitan Tuhan Yesus, Senin tanggal 18 April 2022. Kebaktian diadakan 1 pukul 10 WIB. Ibadah khusus bertempat di ruang sermon Parhalado, acara bahasa Batak, acara disediakan. Nomor 2, pukul 19 WIB di Gereja HKBP Palembang, ibadah dalam bahasa Indonesia, acara disediakan. Nomor 10, mutasi pelayan. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 April 2022, di Kebaktian Minggu Siang Umum Gereja Atas, akan diadakan acara pemberangkatan Pendeta Wanto Halasan Hutagalung STHMM yang sebelumnya pendeta fungsional di HKBP Resort Palembang, Distrik 15 Sumbaksel, dimutasikan menjadi pimpinan jemaat HKBP Graha Tanjung Anom, Resort Kosema, Distrik 10 Medan Aceh, dan dilanjutkan dengan acara pengukuhan atau pangojakonon kepada Pendeta Maruli Novriandi Manurung STH yang sebelumnya pimpinan jemaat HKBP Prabu Mulih Resort Pelaju Distrik 15 Sumbaksel menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Palembang Distrik 15 Sumbaksel. Sehubungan dengan itu, maka pada hari ini Minggu tanggal 17 April 2022 akan dijalankan kantong persembahan keempat atau warna ungu sebagai tanda terima kasih atas pelayanan beliau. Dan setelah selesai kebaktian minggu akan diadakan acara Ramatama di Gedung Serbaguna 1 yang dihadiri oleh utusan WIK, utusan Dirijen, utusan Dewan, utusan seksi-seksi atau kategorial, semua parhalado dan keluarga, utusan song leader atau tim musik, dan utusan sekolah minggu. 11 seksi sekolah minggu.
Mengingat kondisi pandemi COVID-19 sudah mereda dan kapasitas gedung serbaguna 2 kurang memadai untuk menampung jumlah anak sekolah minggu dan orang tua yang mengikuti ibadah di sekolah minggu, maka mulai hari Minggu tanggal 24 April 2022, ibadah sekolah minggu akan dikembalikan lagi seperti biasa, yaitu pemisahan horong dengan rincian sebagai berikut. 1. Horong balita umur dari 0 hingga 5 tahun akan beribadah di ruang balita. Nomor 2, horong besar, horong 1, 2, dan 3 tetap beribadah di ruang gedung serbaguna 2 sampai kondisi memungkinkan untuk pemisahan horong. Nomor 13, berita duka cita. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 telah meninggal dunia Bapak Panal Siregar, tutup usia 66 tahun, suami dari Ibu Firma Romauli Boru Hutajulu, Nahinan, alamat Jala Sila Beranti, Lorong Setia, Pelaju, Wik 1. Dikebumikan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 di Pekuburan Kristen Talang Jambe. Hari ini Minggu tanggal 17 April 2022 akan diadakan permingguan di rumah duka masuk pukul 8 WIB dipimpin oleh Guru Harjono Tumanggor. Majelis dan Jemaat HKBP Palembang menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan menghibur keluarga yang berduka. 15. Donor darah. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 akan diadakan donor darah mulai pukul 8.30 WIB hingga 11 WIB bertempat di kantor Exjum. Diharapkan kepada warga jemaat mulai dari usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun dalam keadaan sehat diharapkan mendonorkan darahnya. Setetes darah Anda memberi kehidupan bagi orang lain. Nomor 17, Bakti Paskah 17.1. Dewan Diakonia melalui seksi Diakonia Sosial akan melaksanakan Bakti Paskah untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kita. Momen Paskah ini diajak berbagi kasih, sebagaimana Yesus yang mau berkorban untuk keselamatan kita. Berkat yang akan kita salurkan boleh dalam bentuk natura, yaitu beras, gula, dan mie instan. Disampaikan langsung ke kantor sekretariat gereja, boleh berupa uang, dan ditransfer ke rekening HKBP Palembang dengan nomor BRI 005901 150 101 305. Bank Mandiri dengan nomor rekening 112 0015 603967. Posko dibuka mulai tanggal 20 Maret hingga 21 April tahun 2022. Dengan kontak person, konfirmasi WA transfer melalui Inang Situa Luciana Hutapea dan Inang Situa Tetis lain dengan kontak person yang tertera pada buku warta. 17.3. Menunjang kegiatan Bakti Paskah, kita juga akan mengadakan Malam Kasih Paskah di Horas HKBP secara live streaming di channel YouTube HKBP Palembang pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 19 WIB. Penyaluran Bakti Paskah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 di gereja dan dimulai dengan ibadah bersama. Nomor 18, berita kelahiran. Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga E. Sibarani Inang Boru Gultom, alamat Jalan Mayor Jen, Lorong Lebak Jaya 2, Wik 14. Ibu dan anak dalam keadaan sehat.
19. Berita pernikahan. Akan menerima pemberkatan pernikahan warta kedua Jonuar Parlindungan Silitonga, anggota Jemaat HKBP Palembang week 6 dengan Welin Saulina Boru Tambunan, anggota Jemaat HKBP Palembang week 14. Mereka akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Palembang Resort Palembang. Demikian warta untuk minggu ini, kiranya Tuhan memberkati usaha kita demi kemuliaan nama-Nya. Kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita berikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 633 dimulai dari ayat yang pertama. Kristus bangkit soraklah, haleluya, dari kematiannya, haleluya. Wahai langit pujilah, haleluya, seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Karya selamatnya genap, haleluya, kemenangannya kekal, haleluya. Sinar keselamatannya, haleluya, terangi keselamatannya, haleluya. Selamat berakhirlah, haleluya, dan neraka takluklah, haleluya. Kuasa Kristus selamanya, haleluya, surga habis terbukalah, haleluya. Kita kembali bernyanyi dari ayat yang pertama. Kristus bangkit soraklah, haleluya, dari kematiannya, haleluya. Wahai langit pujilah, haleluya, seluruh bumi nyanyilah, haleluya.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Raja kita. Amin. Kalau saya sampaikan nanti kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, selamat Paskah. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku menjawab dengan Yesus telah bangkit. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Yesus telah bangkit. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, saya mau menyampaikan kepada kita semuanya, mau berpamit sebagaimana warta jemaat yang telah kita dengar 3 kali berulang-ulang berturut-turut hingga pada hari ini, bahwa pada hari ini akan ada temu pisah atau pisah sambut, yaitu antara saya, Pendeta Huta Galung, dengan Pendeta Maruli Manurung, nanti yang akan diadakan pada pukul 10.00 WIB di acara ibadah siang dalam bahasa Batak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang kasih Tuhan, tentu selama ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, saya sudah pernah melayani saudara dan saudari dan pernah memberikan firman Tuhan. Semoga kiranya apa yang boleh saya sampaikan dari atas mimbar ini boleh memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam kehidupannya. Dan demikian juga saya mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan dari perkataan ataupun perbuatan ataupun gerak-gerik saya di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di hadapan Tuhan pada hari ini, saya memohon maaf kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, agar nanti kiranya ketika saya berangkat dari tempat ini, saya boleh bersuka cita dan boleh melayani dengan sukacita di tempat yang baru. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku boleh bertambah-tambah berkatnya dalam kehidupannya dan juga boleh bersuka cita di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan berjemaat di tengah-tengah rumah Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, mungkin hanya itulah yang boleh saya sampaikan nanti boleh saya tambahkan ketika pada acara pisah sambut nanti. Demikian yang boleh saya sampaikan kepada kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, salam bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar di Paskah pertama ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu,
Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat Agung yang lalu firman Tuhan telah menyampaikan kepada kita semua yang hadir, Yesus Kristus Tuhan kita telah menderita untuk kita semua. Yesus Kristus Tuhan kita telah menderita untuk kita semua, untuk menanggung dosa-dosa yang telah kita perbuat, kita lakukan, sampai Dia harus mati di kayu salib. Begitu berharganya kita bagi Dia, begitu berharganya kita bagi Dia, sehingga Dia Tuhan, Dia yang di singgah sana, harus turun dari sorga dan mati untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal itu patut harus kita renungkan dalam-dalam di dalam hati kita masing-masing. Ketika ada penderitaan untuk suatu tujuan yang mulia, adalah sangat berharga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini dan pada saat ini, di Paskah ini, kita sangat bersuka cita, sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, sebagaimana topik yang ada pada minggu ini mengatakan, Yesus telah bangkit dari kematian. Batu yang besar yang menutup kuburan Tuhan Yesus tidak dapat mengunci kuburan Tuhan Yesus, tidak dapat menutup kuburan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kuburan itu tidak tertutup selama-lamanya bagi Yesus.
batu itu telah terguling, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukan karena gempa. Para ahli mengatakan tidak ada gempa pada waktu itu. Tetapi batu itu terguling karena kuasa Yesus yang telah bangkit. Dia telah meyakini, dia telah mengukir sejarah baru di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebab tidak ada yang sama seperti dia sebelumnya dan setelah dia. Kalaupun itu ada, seperti Lazarus, itu adalah karena Yesus yang membangkitkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus sangat susah diterima oleh orang-orang pada saat ini. Sangat susah diterima pikiran manusia kala itu dan juga mungkin pada saat ini. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus sangat susah menerima bagaimana seorang manusia boleh bangkit dari kematian. Karena itu pandangan murid-murid Tuhan Yesus, termasuk perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus, bahwa mereka masih melihat Tuhan Yesus itu sebagai manusia, bukan Tuhan. Melihat Yesus dari sisi manusianya saja. Padahal Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Itu makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, murid-murid Tuhan Yesus kurang percaya, ragu-ragu ketika perempuan itu menyampaikan kepada mereka bahwa batu telah terguling, kain lampin tinggal, dan mayat Yesus tidak ada di dalamnya, dan malaikat telah berbicara kepadanya. Sebelum itu juga para perempuan itu tidak meyakini, ragu-ragu, makanya mereka termangu-mangu. Termangu-mangu artinya kalau di dalam bahasa Indonesia termenung, terdiam karena sedih, kecewa, bingung, terkejut, bercampur padu rasa nano-nano di dalam diri mereka. Apa yang membuat itu menjadi terdiam di dalam hati mereka? Karena mereka masih melihat Yesus itu manusia, tidak dari Tuhan. Tidak ada mereka memandang Yesus itu adalah Mesias atau Tuhan yang datang ke dalam kehidupan mereka. Termasuk juga murid-murid. Sehingga ketika batu terguling, perempuan yang datang ke sana termangu-mangu melihatnya. Bukan mengatakan, "Ya Tuhanku telah bangkit," tetapi mereka termangu-mangu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya kalau mereka ingat apa perkataan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka pasti bersukacita pada hari yang ketiga itu. Mereka pasti bersiap-siap di pintu lubang kuburan menantikan Yesus. Mereka tidak mengunci diri mereka di rumah. Mereka tidak bersembunyi ketakutan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mati di dalam pengharapannya, tetapi hidup di dalam pengharapannya.
Yang terjadi sebaliknya, sebenarnya sudah 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka, baik dalam kitab Injil Matius, Lukas, Markus, menyampaikan 3 kali Tuhan Yesus menyampaikannya. Dalam Injil Lukas 9 menyampaikan, Lukas 18 menyampaikan bahwa Yesus akan mati, aku akan mati, aku akan mengalami penderitaan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, mereka lupa akan itu. Mereka tidak mengingat akan hal itu. Kenapa mereka lupa? Kenapa mereka tidak mengingat itu? Karena mereka fokus kepada jabatan dan posisi mereka. Mereka fokus kepada jabatan dan posisi. Mengapa tidak? Ketika itu Yohanes dan Andreas dan Yakobus bersoal jawab tentang posisi mereka terhadap Yesus, kalau Yesus nanti berhasil memimpin mereka. Dan demikian juga mereka terlalu fokus kepada penderitaan mereka. Mereka tidak fokus apa yang dibawa Tuhan Yesus. Siapa Yesus, apa perkataannya, sehingga Bapak Ibu, mereka larut di dalam penderitaan. Mereka tidak mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Mereka mati di dalam pengharapannya. Begitulah Bapak Ibu, orang-orang yang lupa dengan perkataan dan janji Yesus akan mengalami hal yang sama. Untuk itu, malaikat kembali dari surga mengingatkan kepada mereka di depan pintu lubang kubur itu bahwa Yesus telah bangkit seperti apa yang telah dikatakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang pertama sekali bersukacita di Paskah ini adalah orang yang dengan setulusnya mengasihi Yesus. Bukan orang yang mempunyai embel-embel di dalam mengasihi, tetapi setulusnya mengasihi Yesus. Dan orang-orang yang pertama mampu meninggalkan zona nyamannya, sebagaimana seperti perempuan itu. Perempuan yang datang ke kuburan itu memang sudah situasi yang sangat sulit pada waktu itu, menekan mereka yang mengikut Yesus. Tetapi perempuan itu dengan kasih yang tulus kepada Yesus dan meninggalkan zona nyamannya, pergi ke kuburan Yesus. Dan orang yang menghormati dan menghargai penderitaan Yesus, itulah yang benar-benar berpaskah hari ini. Itulah yang benar-benar berpaskah pada saat ini. Selain daripada itu tidak ada orang yang benar tulus mengasihi Yesus. Orang-orang yang tulus mengasihi suaminya, orang yang tulus mengasihi istrinya, orang yang tulus mengasihi saudaranya, orang yang tulus mengasihi hamba Tuhan, orang yang tulus mengasihi anak-anaknya, anak-anak yang tulus mengasihi bapak ibunya. Itulah yang berpaskah hari ini. Orang yang pertama menghargai perbuatan orang tuanya, menghargai perbuatan orang-orang yang telah memberikan kepadanya kasih sayang, yang telah berkorban untuknya. Itulah yang berpaskah hari ini. Selain itu tidak ada. Tidak ada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Bukan orang yang terkungkung dalam zona nyamannya seperti murid-murid, tapi seperti perempuan itu. Luar biasa hari ini Bapak, Ibu, dan saudaraku. Makanya di sebelah kiri saudara-saudariku telah duduk perempuan dari ibu-ibu yang luar biasa untuk melayani kita, mengumpulkan persembahan hari ini. Mari hari ini juga kita mau menghargai setiap kaum perempuan, wanita di tengah-tengah kehidupannya.
Jangan sampai menindas mereka. Jangan sampai berlaku kasar kepada mereka. Ingat, di garda terdepan dalam menyambut Paskah itu adalah siapa? Adalah perempuan, bukan laki-laki. Bukan berarti laki-laki menjadi tidak diperdulikan, tetapi bisa laki-laki menjadi perenungan bagi mereka. Kita lihat saja di dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah, kita lihat laki-laki mengalami kemunduran, tapi perempuan selalu ada di garda terdepan. Baik di segala pelayanan gereja pun, Bapak Ibu, bukan berarti saya mau menyudutkan laki-laki, tapi mari kita merenung. Mari kita merenung di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus bangkit, perempuan itu datang membawa minyak, datang membawa rempah-rempah yang harum, tetapi itu tidak lagi berguna, tetapi itu tidak lagi disampaikan kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, oleh karena itu, ketika ada orang yang meninggal, bukan berarti ada minyak itu lebih berharga dari pengorbanan Yesus, lebih berharga dari kebangkitan Yesus. Kalaupun kita tidak meminyaki orang yang meninggal, itu bukan berarti kita salah di dalam menghormati, dalam menghargai yang meninggal itu. Bukan berarti. Lihat apa yang terjadi sebelum mereka memang ada niat untuk memberikan rempah-rempah, memberikan minyak, meminyaki yang meninggal. Tetapi itu tidak sampai terjadi. Yesus sudah lebih dulu bangkit. Menghargai orang yang meninggal, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Mari kita nyatakan ketika dia masih hidup, ketika dia masih bernafas, ketika dia masih dapat merasakan, masih dapat mendengar. Berikan itu kepada mereka, sehingga itu tidak akan sia-sia. Berikan. Bukan dengan cara lagi kita harus meminyaki mereka dengan beramai-ramai. Tetapi kebangkitan Yesus sudah lebih cukup dan sangat luar biasa untuk meyakinkan bahwa itu adalah kasih sayangmu kepada orang yang telah lebih dahulu, dan meyakinkan dia telah bangkit, dia akan dibangkitkan dalam kerajaan sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pada saat ini ada 3 yang mau kita renungkan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, tidak ada yang dapat mengubur Tuhan Yesus selama-lamanya. Demikian juga tidak ada yang dapat mengunci kebenaran untuk selama-lamanya. Kebenaran akan terungkap. Kerajaan iblis dipermalukan dengan kebangkitannya. Kejahatan dan tipu daya akan dipermalukan oleh kebenaran. Kuburan telah terbuka. Yesus sang kebenaran telah membuka dan mempermalukan kerajaan iblis untuk selama-lamanya. Di mana sengatmu, hai maut? Sudah lenyap. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan melupakan perkataan Yesus. Dia mengatakan, aku tetap bangkit. Untuk itu, jangan fokus kepada dunia ini. Jangan terlalu fokus ke dunia ini, kepada penderitaanmu, tetapi fokuslah kepada perkataan dan perjanjiannya, maka engkau akan bersuka cita dan engkau akan bangkit dari setiap kemelut yang engkau hadapi di dalam hidupmu, dan engkau akan dimenangkan oleh Roh Kudus, dimenangkan oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang pertama yang bersuka cita di Paskah inilah adalah orang yang dengan tulus mengasihi Yesus dan tulus mengasihi saudara-saudaranya dan menghormati
pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di akhir khotbah hamba-Mu, Engkau bersabda kepada kami di Paskah yang penuh dengan sukacita di dalam hati umat-Mu yang percaya kepadamu. Karena Engkau telah memenangkan kami dari kematian selama-lamanya, dari penderitaan kami selama-lamanya. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa kepada kemuliaan kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Engkaulah Tuhan mendapat kehormatan. Hanya di dalam Engkau kami dihargai. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan kami boleh bersuka cita. Berkatilah firman hari ini menjadi rema di tengah-tengah jemaat-Mu yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan mereka. Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami telah mendengarkan warta jemaat yang telah dibacakan oleh hamba-Mu pada saat ini. Kiranya semuanya, segala yang telah diwartakan hari ini Tuhan, boleh Engkau berkati dan menjadi berkat bagi kami dan semuanya. Segala program yang akan dilaksanakan, kami memohon kepada Tuhan berjalan di hadapan kami, sehingga apa yang kami rencanakan boleh terang benderang, boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah kami mau berdoa buat saudara kami, keluarga yang berduka cita pada saat ini, keluarga dari Amang P. Siregar, Inang Boru Hutajulu, Nahinan, keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan. Biarlah Engkau sertai, Engkau hibur, Engkau kuatkan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak ada yang terlewatkan dari hadapan-Mu. Segala rancangan ada padamu dan rancangan-Mu lebih indah daripada rancangan kami. Untuk itu kami percaya apapun yang terjadi termasuk kepada saudara kami yang berduka cita saat ini, boleh mereka dikuatkan, boleh mereka berharap dan berpengharapan di dalam Engkau, bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka, memberikan yang terbaik buat mereka. Kuatkan mereka, lancarkan semua Tuhan, segala kegiatan yang akan dilakukan dalam penguburan dari Bapak P. Siregar, agar boleh Tuhan keluarga bersuka cita, boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat warga jemaat yang sakit, yang menderita sakit, yaitu Inang Nyonya Besinaga Boru Siagian, Inang Nyonya Besianturi Boru Simanjuntak, Inang Nyonya Jesi Torus Boru Nadabdab, Inang Nyonya Butar-Butar Boru Manurung, Inang Nyonya Aritonang Boru Tampu Bolon, Inang Nyonya Apar Dede Boru Saragi, Inang Nyonya Sintua PL Tobing Boru Sitompul. Mereka yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit, dan mereka juga Tuhan saudara-saudara kami yang belum dapat kami sebutkan hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan dengan melalui segala upaya yang mereka lakukan. Obat, makanan, minuman, dan para medis Engkau berkati, sehingga boleh menjadikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan Allah kami, demikian juga kami berdoa buat mereka yang telah bersuka cita memberikan buat kerajaan Tuhan. Engkau tambahkan berkat-berkat bagi mereka.
Dan demikian juga bagi saudara-saudara kami yang belum mampu, belum bisa memberikan kepada Tuhan, Engkau juga tambahkan kepada mereka berkat-berkat dari Tuhan, sehingga mulailah mereka Tuhan bersyukur di hadapan Tuhan dan dapat memuji Tuhan dengan sukacita. Terpujilah Allah hari ini, kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Puji nyanyikan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengaknya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Paskah buat kita semuanya.